Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai penghitungan biaya, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 saya, yakni mata kuliah akuntansi biaya. Dalam penghitungan ini, saya mengambil data atau sumber dari pengalaman saya pada skala usaha mikro atau kecil, yakni menghitung HPP dari usaha mikro bola-bola susu atau bolsu pelangi. Langsung saja yang pertama yaitu mengklasifikasikan biaya. Terdapat biaya bahan langsung dan biaya variabel, yakni tepung tapioka, daun pandan, susu kental manis, susu bubuk, vanili bubuk, air panas, pewarna makanan, dan juga gula halus. Lalu terdapat upah pembuatan, yakni biaya tenaga kerja langsung dan biaya variabel. Terus ada tenaga kerja penjualan, yakni beban pemasaran dan juga biaya tetap. Dan di sini ada biaya overhead pabrik dan juga biaya tetap. Di antaranya biaya air, biaya listrik, biaya gas, penyusutan peralatan dan juga bahan bakar. Selanjutnya mengidentifikasi jumlah biaya. Di antaranya ada perincian biaya bahan baku, yakni ada tepung tapioka 1 kg jumlahnya 10.000, daun pandan 10 lembar 5.000, susu kental manis 1 kaleng 9.000, susu bubuk 270 gram 40.000, vanili bubuk 8 gram 8.000, air panas 120 ml 600, pewarna makanan 5 ml 830, dan gula halus 250 gram 5.500. Lalu terdapat total biaya bahan baku, yakni 78.930. Kemudian perincian biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada biaya tenaga kerja bagian pembuatan, yakni jumlahnya 1 orang dengan tarif 20.000. Kemudian total biaya tenaga kerjanya 20.000. Lalu perincian biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada tenaga kerja bagian penjualan, yakni 1 orang dengan upah 20.000. Selanjutnya perincian biaya overhead. Ada biaya air 600, biaya listrik 800, biaya gas 1.000, penyusutan peralatan 1.800, dan biaya bahan bakar 5.000. Sehingga total biaya overhead pabrik ini adalah 4.200. Selanjutnya yakni perhitungan biaya HPP dengan metode berdasarkan proses. Di sini ada data produksi. Yang pertama, unit masuk prosesnya 1 kg, unit ditransfer, produk selesai atau jumlah produk yang dihasilkan ada 120 unit atau bolsu. Kemudian biaya yang dibebankan, ada elemen biaya yang mana biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Di sini ada jumlah biaya dari setiap elemen biaya dan ada unit ekuivalen, yakni 120 bolsu. Dan juga harga pokok dari setiap elemen biaya, yakni biaya bahan baku ada 657,75, lalu biaya tenaga kerja ada 333,33, dan biaya overhead harga pokoknya 35. Sehingga dihasilkan jumlah biaya yang dibebankan dari jumlah biaya ada 123,130 dan dari harga pokok ada 1026,208 dan biaya yang dipertanggungjawabkan, sehingga dihasilkan harga pokok produksi per unit yakni 1026,08 dan juga harga pokok produksi produk selesai yakni 120 unit dikalikan dengan harga pokok produksi per unit menjadi 130. Selanjutnya yakni menghitung cost plus pricing dan juga markup pricing. Yang pertama, menghitung cost plus pricing dengan rumus harga jualnya, yaitu total biaya produksi ditambah dengan laba yang diinginkan dan dibagi total produksi selama sebulan atau selama periode tersebut.
Di sini total biaya produksinya 123.130 ditambah dengan laba yang diinginkan yakni 50% dikali dengan biaya produksi 123.130 dibagi dengan 1.200 yakni total produksinya. Sehingga satu bolsu akan dijual dengan harga 1.540. Kemudian dibulatkan menjadi 1.500 per satuannya. Selanjutnya menghitung markup pricing. Nah, biaya produksi dengan total 123.130, lalu markupnya 50% dikali dengan 123.130 sehingga menghasilkan 61.565 dan semuanya dijumlah menjadi total harga jualnya 184.695. Kemudian harga jual per bolsu yakni tadi total harga jual 184.695 dibagi dengan jumlah unit produksinya 120 sehingga menghasilkan 1.540 yang kemudian dibulatkan menjadi 1.500 per satuannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.